Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, kembali lagi di materi ilmu pengetahuan alam di tema 6. Materi kedua kali ini yang akan kita bahas adalah tentang energi alternatif dan menghemat energi. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu energi alternatif? Betul, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, mengapa kita membutuhkan energi alternatif? Yang pertama, karena kebutuhan akan energi semakin tinggi. Yang kedua, perkembangan teknologi juga butuh banyak energi. Dan yang ketiga, persediaan BBM sekarang itu semakin sedikit ya teman-teman. Nah lalu apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Nah yang pertama, ada yang bisa menebak gambar apa ini teman-teman? Betul, ini adalah pemanfaatan energi surya. Yang kedua yaitu pemanfaatan energi air. Yang ketiga, pemanfaatan energi angin. Yang keempat, briket pengganti BBM. Dan yang terakhir yaitu biogas. Nah, yang pertama, teman-teman, yaitu pemanfaatan energi surya. Energi surya atau juga energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau disebut juga dengan PLTS dengan bantuan panel surya. Panel surya yaitu yang kotak-kotak itu ya teman-teman di atas atap rumah. Nah, itu juga yang menghasilkan energi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pemanfaatan energi air. Nah, seperti pada gambar ya teman-teman, air dialirkan sehingga membuat turbin memutar. Nah, karena turbin memutar sehingga menggerakkan generator. Itulah yang menghasilkan energi listrik. Atau juga energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau disebut juga dengan PLTA, menggunakan bantuan turbin untuk menggerakkan generator. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemanfaatan energi angin. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga bayu atau disebut juga dengan PLTB dengan bantuan kincir angin ya teman-teman atau juga turbin angin. Selanjutnya ada briket pengganti BBM. Teman-teman ada yang tahu bagaimana itu bentuk briket? Nah, seperti ini ya teman-teman. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM yang terbuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Nah, selanjutnya yaitu adalah cara membuat briket. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu batok kelapa, bambu atau serbuk gergaji. Yang kedua, tepung kanji. Yang ketiga, potongan bambu atau pipa untuk cetakan. Dan yang terakhir yaitu korek api. Lalu cara membuatnya yaitu yang pertama, keringkan bahan, kemudian bakar sampai menjadi arang. Yang kedua, arang ditumbuk halus dan disaring atau diayak. Yang ketiga, campur dengan adonan kanji sebagai perekat. Yang keempat, cetak adonan dengan potongan bambu atau pipa. Dan yang terakhir, keringkan untuk mengurangi kadar air. Dan yang terakhir yaitu biogas. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran.
Gas dari limbah kotoran sapi digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Nah, sisa limbah kotorannya juga teman-teman dapat digunakan ya, yaitu sebagai pupuk. Nah, teman-teman, berikut ini adalah keuntungan dan kekurangan menggunakan energi alternatif biogas. Yang pertama, keuntungannya yaitu menjadi metode pengolahan limbah. Yang kedua, mengurangi pencemaran. Dan yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan BBM. Lalu, kekurangannya yaitu membutuhkan biaya yang relatif cukup tinggi dan tidak bisa dikemas dalam sebuah tabung. Dan yang terakhir yaitu saat pengolahan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya yaitu adalah cara menghemat energi. Teman-teman ada yang tahu bagaimanakah cara menghemat energi? Oke, menghemat energi adalah salah satu cara untuk melestarikan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Berikut ini adalah beberapa cara menghemat energi. Yang pertama yaitu matikan lampu jika tidak digunakan ya teman-teman. Yang kedua yaitu cabut stop kontak jika tidak digunakan. Yang ketiga, tidak meninggalkan handphone dalam kondisi charging semalaman. Baik handphone maupun alat elektronik lainnya ya teman-teman, seperti laptop, komputer, televisi, dan lain-lain. Yang keempat, matikan kipas jika tidak digunakan. Yang kelima, matikan AC juga jika tidak digunakan ya. Dan yang terakhir yaitu matikan TV jika tidak ditonton. Jangan biarkan TV menyala semalaman ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin segitu dulu yang bisa Bella sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.